Mohon perhatian, sidang nomor 0179 PDT 2024, Pengadilan Negeri Kota Jakarta dengan terdakwa Jessica Salsabila akan segera dimulai. Kepada penasihat hukum, penuntut umum dan juru sumpah, ahli forensik, ahli penyelidik, diharap untuk memasuki ruangan sidang. Kepada hadirin dipersilakan untuk duduk. Dalam kasus pembunuhan dengan nomor 0179 PDT 2024, Kota Jakarta, terdakwa Jessica Salsabila akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Pada majelis hakim dipersilakan untuk duduk. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Penasihat hukum apakah sudah siap? Ahli forensik sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Dan ahli penyelidik apakah sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Pengadilan Negeri Kota Jakarta terdakwa Jessica Salsabila pada hari Senin 17 November 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sidang. Baik, Yang Mulia. Petugas khusus, silakan terdakwa untuk memasuki ruangan. Selamat pagi kepada saudara terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat pagi, Pak Hakim. Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa, siapa nama Anda? Tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda, dan agama Anda. Nama saya Jessica Salsabila, tanggal lahir saya 10 Agustus 2004, umur saya 20 tahun, pekerjaan saya adalah sebagai karyawan, dan agama saya Kristen. Baiklah, dimohon terdakwa untuk mendengarkan pembacaan surat pendakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan surat dakwaan. Baik, Yang Mulia. Surat dakwaan kasus pembunuhan nomor 0179 PDT 2024. Pengadilan Kota Jakarta dengan nama terdakwa Jessica Salsabila bahwa pelaku Jessica Salsabila telah membunuh temannya pada tanggal 11 November 2024 sekitar jam 6 sore dengan cara pembunuhannya memasukkan bubuk sianida ke dalam minuman korban atau saudari Marni sehingga korban mengalami kejang dan meninggal di tempat. Baiklah, untuk memperjelasnya, marilah kita mendengarkan pernyataan dari saksi. Saudara yang terdakwa dipersilakan untuk disampaikan oleh penasihat hukum. Kepada para saksi dipersilakan masuk dan bersumpah terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih tim Bosli. Saksi apakah sudah siap? Saksi ikuti apa yang saya ucapkan. Baiklah. Demi Tuhan, saya bersumpah Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tiada lain yang sebenar-benarnya. Pada saksi, silakan berdiri. Setelah
selaku jaksa, saya akan memberikan pertanyaan kepada saksi. Baiklah, silakan. Apa dan di mana Anda melihat kejadian tersebut? Saya melihat sendiri tempat peristiwa minum berkopi, dia sedang kiri. Baik, bisakah Anda menjelaskan kronologinya? Pada saat itu kan memang tidak dulu adalah terdakwa dia memesan 3 kopi dan ketiganya memiliki rasa yang sama. Kemudian kami berpindah-pindah sambil meminum kopi, lalu korban dan kemudian persidangan ini. Terima kasih saksi atas kesaksiannya. Saudara terdakwa, silakan kembali ke tempat yang sudah dipersilakan. Oke, baiklah, kembali ke terdakwa. Sebelum itu saya akan menanyakan kepada ahli penyelidik. Ahli penyelidik, apakah ada barang bukti yang ditemukan? Setelah kejadian, saya mendatangi lokasi kejadian dan langsung menemukan tusuk kopi yang diminum korban. Setelah saya melakukan pengujian di lab, kopi tersebut terbukti bahwa mengandung berbahaya atau cyanida. Oke, baiklah, terima kasih ahli penyelidik. Ahli forensik, bagaimana hasil otopsi dari korban? Ya, benar, setelah kami melakukan otopsi pada korban, dalamnya terdapat cairan kopi yang mengandung cyanida. Oke, terima kasih ahli forensik. Selanjutnya yaitu terdakwa. Silakan jelaskan kronologi versi Anda. Baiklah, memang benar saya yang memasukkan kopi. Tetapi saya tidak memasukkan sama sekali cairan ataupun apapun. Korban adalah tenaga saya sendiri, dan sebelumnya saya tidak ada masalah apapun dengan korban. Baiklah, terima kasih atas kronologi yang telah disampaikan. Kedua, izinkan saya untuk memberikan opini. Silakan. Yang mulia, bagaimana Anda bisa untuk terdakwa yang melakukannya, sedangkan tidak ada bukti yang kuat bahwa terdakwa bersalah hanya karena dia yang memesankan kopi? Ya, karena itu saudara Jessica menjadi tersangka utama karena dia sebagai pemesan kopi pada hari itu. Silakan jaksa penuntut untuk membacakan tuntutan. Terima kasih yang mulia. Saudara Jessica melanggar peraturan pasal 338 dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun. Yang mulia, saya keberatan atas tindak pidana yang disampaikan yang sangat menuntut. Menurut saya kejadian ini belum pasti dan belum adanya bukti yang kuat. Bagaimanapun, yang memesan kopi adalah terdakwa dan ini adalah kasus pembunuhan. Masih banyak teori yang harus kita kaji. Bisa saja kesalahan tersebut terdapat pada karyawan. Di mana hati dari Anda? Dan Anda harus berhati karena bisa saja dilakukan pelakunya. Jaksa penuntut dan pembela terdakwa diharapkan tenang. Baiklah, untuk sementara waktu, saudari Jessica ditahan sementara, dan tim kami akan menyelidiki kasus ini dan kita akan melakukan persidangan kedua. Untuk itu, persidangan pertama pada tanggal 17 November tahun 2024 kami tutup. Baik teman-teman, kami sudah di lokasi sidang. Dan kami menunggu semua orang keluar dari ruang persidangan. Bagaimana Pak untuk kasus ini Pak? Ya, saya ingin kaitkan sekarang. Saya sebetulnya saya Terima kasih Pak. Mohon perhatian, sidang kedua nomor 0180 PDT 2024 Peradilan Negeri Kota Jakarta dengan terdakwa Jessica Salsabila akan segera dimulai. Kepada penasihat hukum, penuntut umum, juru sumpah, ahli forensik, ahli penyelidik, dimohon untuk memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk duduk.
kasus pembunuhan dengan nomor 0180 PDT 2024 Pengadilan Negeri Kota Jakarta terdakwa. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Para majelis hukum dimohon untuk duduk. Baiklah, bagaimana penuntut umum sudah siap? Sudah yang mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum sudah siap? Sudah. Ahli forensik? Ahli penyidik sudah siap? Oke, baik. Peradilan Negeri Kota Jakarta, terdakwa Irfan Bakri sebagai orang tua korban, Mardi, dan juga terdakwa dua, karyawan kafe Nabil Ramadan pada hari Senin 2 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka oleh umum. Jaksa penuntut umum hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sidang. Baik yang mulia. Petugas khusus persilakan terdakwa untuk memasuki ruangan. Baiklah, selamat pagi kepada saudara terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa 1. Siapa nama Anda? Tanggal lahir Anda, umur Anda, dan pekerjaan Anda, dan apa agama Anda? Nama saya Irfan Bakri, saya bekerja di sekolah dasar Jakarta. Umur saya 40 tahun dan beragama Islam. Baiklah, dimohon terdakwa untuk mendengarkan pembacaan surat pendakwaan oleh jaksa penuntut umum. Untuk jaksa penuntut umum, silakan bacakan surat dakwaan. Baik yang mulia. Surat dakwaan kasus pembunuhan nomor 0180 PDT 2024. Peradilan Kota Jakarta dengan nama terdakwa Irfan Bakri orang tua korban Mirna. Kami bahwa tim penyelidik menemukan bukti yang terkuak pelaku pembunuhan Mardi adalah ayah tirinya sendiri yang bernama Irfan Bakri. Terdakwa melakukan pembunuhan dengan bekerjasama dengan karyawan kafe dengan cara memasukkan bubuk cyanida ke dalam minuman korban sekitar jam 6 sore. Ketika korban bertemu dengan beberapa temannya. Baiklah, untuk memperjelasnya, marilah kita sampaikan pernyataan dari saksi, yaitu karyawan kafe Nabil Ramadan. Saudara terdakwa dipersilakan untuk disampaikan nasihat. Pada saksi dimohon untuk bersumpah terlebih dahulu. Kepada saksi, ikuti apa yang saya ucapkan. Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain yang sebenar-benarnya. Pada saksi, silakan duduk. Setelah jaksa, saya akan memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, silakan. Apa benar Anda telah bekerja sama dengan orang tua korban untuk membunuh korban? Ya benar, saya telah bekerjasama dengan korban untuk memasukkan bus cyanida ke dalam minum korban dengan diberi upah sebesar 10 juta rupiah. Bisakah Anda menjelaskan kronologi? Sebelumnya orang tua korban adalah teman hidup saya dulu, dan saya mendapatkan kabar dari ayah korban bahwa korban akan membunuh
Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Dari pernyataan saksi tadi, saya simpulkan bahwa saksi turut terlibat dalam kasus ini. Saya minta saksi tetap di sini dan dipersilakan terdakwa untuk kembali ke depan. Terdakwa dipersilakan untuk berada di posisi sebelah kiri saya dan saksi atau terdakwa dua berada di posisi sebelah kanan saya. Ahli penyelidik, apa saja barang bukti yang sudah ditemukan untuk menguatkan kesaksian pada sidang dua hari ini? Baik, yang mulia, terdapat rekaman CCTV yang akan kami lakukan. Terdapat makanan saya ini harus kami dari Bapak. Baik, boleh saya lihat? Baiklah, terima kasih ahli penyelidik. Dapat disimpulkan bahwa pelaku ayah korban membunuh anak tirinya yang bertujuan untuk mencairkan asuransi sebesar 100 juta dan juga melibatkan karyawan kafe dalam aksi pembunuhan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan. Terima kasih yang mulia. Kasus ini kami tetapkan sebagai kasus pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana diatur pada pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam atau pembunuhan dengan rencana murder dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan untuk saudara Nabi Ramadan selaku pembantu pembunuhan dikenakan pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu kejahatan. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dikenakan penjara selama 8 tahun. Yang mulia, apakah tidak ada lagi hukuman yang lebih ringan bagi para pelaku? Baik, sebentar. Baik, mohon maaf penasehat hukum atau pembela terdakwa. Semua bukti-bukti sudah kuat dan valid. Dan juga kami setuju saudara Irfan Bakri dipenjara seumur hidup dan saudara Nabil Ramadan dikenakan hukuman 8 tahun penjara. Dan mohon maaf kepada saudara Jessica Salsabila karena sudah terlibat dalam kasus ini dan saudara Jessica menyatakan tidak bersalah. Untuk itu, sidang kasus pembunuhan saudara Marni telah selesai dan sudah ditetapkan pelaku, yaitu ayah tiri korban dan karyawan kafe. Sidang kedua pada tanggal 2 Desember 2024, kasus pembunuhan berencana saudari Mirna telah selesai dan resmi ditutup. Baik teman-teman, kami sedang menunggu terdakwa Mbak Jessica keluar dari persidangan. Bagaimana Mbak Jessica setelah dinyatakan tidak bersalah? Ya,
Saya bersyukur karena saya mendapatkan keadilan dari hakim karena memang saya tidak bersalah. Terima kasih. Oke Pak, bagaimana setelah Jessica dinyatakan tidak bersalah? Ya menurut saya juga itu awalnya saya sudah menduga ya bahwa Jessica itu tidak akan bersalah karena dari segi bukti dan semua saksi pun saya sudah berpikir bahwa Jessica itu tidak akan bersalah.